saya dulu, waktu SMA, ada juga yang dari satu kampung halaman sama saya, cuman mereka sudah pada kerja. Kita sekarang bertemu di kafe Hajima Cafe, di tempatnya di Raja Desa. Sekarang di tanggal 16 Agustus kita mau sharing. Kebetulan di sini juga ada rekan saya yang sudah menanam. Kita mau tanya-tanya resepnya gimana beliau bisa menanam porang, apakah ada resep baru untuk cara budidaya porang dalam pemupukan apa pengolahan lahan itu seperti apa. Kita mau sharing acara ngobrol-ngobrol santuy sama rekan di sini. Nah, inilah beliau Awidi, beliau kerja di LP ya. Beliau teman kecil saya dulu, kecil sering membacakan sebenarnya ini. Jadi beliau dari Wadadi ini hari sekarang juga dari kerja ini dari Amis, ini dari Wadadi, dulu kakak saya dari desa. Kita akan ngobrol santuy, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi rekan-rekan semua. Mudah-mudahan YouTuber Indonesia khususnya yang budidaya porang mudah-mudahan diberikan kesehatan, lancar, sukses selalu. Iya, ibadah ya untuk masyarakat biar perekonomiannya terangkat ya. Itu salah satu contoh baik. Contoh baik. Terus kemarin nanam 5 kilo dari katak yang berapa? Nah, 1 kilonya isi berapa itu? Isi 200 kurang lebihnya. Kurang lebih 200 ya. 200 biji. Udah dicoba di itu dibongkar ada yang berapa kilo gitu. Nah, untuk saya percobaan untuk Pernah ngebongkar gitu ya. Dari biji katak yang kecil ya mungkin isi berapa gitu, 600 mungkin. Setelah saya bongkar ternyata pertumbuhannya pesat. Berapa? Kira-kira ada 3 on. 3 on berarti sekilo 3 ya. Sekilo 3. Dari sebiji kelereng kan? Enggak, lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi ya. Mungkin itu sisa-sisa apalah butiran-butiran ya. Hasil sortiran. Soalnya campur tadinya benihnya sebenarnya campur ya. Jangka waktu ya. Nah, dari jangka waktu penanaman sampai dorman itu kurang lebih 7 bulan. 7 bulan satu musim. 7 bulan. Itu juga belum masa dorman saya bongkar. Oh, berarti Masih 3 on itu belum dorman. Jadi enggak segar sih, cuman alasan dibongkar kenapa? jadi saya Penasaran. penasaran. Itu udah layu gitu ya? Ya udah layu, posisinya udah layu. Terus saya berhubung saya penasaran, kan jarak dari rumah ke lahan itu kan cukup jauh. Jadi saya penasaran, bongkar. Ya hasilnya mungkin sekitar 3 on dari biji kataknya. Ya mungkin sekecil apa sih? Mendekati spora mungkin ya. Ya benar suara. Iya. Jadi kalau perawatannya gimana? Ya perawatan nggak terlalu ribet sih kalau porang itu, karena kan habitat porang menurut informasi yang saya dalami gitu kan, Menurut pengalaman ya, mungkin ya. pengalaman juga orang itu kan habitat aslinya di hutan. Jadi kalau misalkan cek orang Sunda nama cariweura lah, ku cariweura ceblur oge Bisa jadi. gitu, apalagi kita dirawat secara intensif. Jadi diliarkeun ge lah. Jadi komo lamun dibudidayakeun Ya. gitu. Itu kalau berapa kali ya? Kalau saya dari pengalaman pupuknya cuma 2 kali kemarin. Ya, pertama pupuk dasar penanaman, kemudian 2 bulan sesudah masa tanam. Itu juga pupuknya tidak difermentasi gitu. Jadi pupuk. Kadang Nggak pakai pupuknya ya? enggak pakai pupuknya. Ya memang Pak Arif jangan dibiasakan pakai kimia, Kang. Soalnya kalau dipakai kimia
kita misalkan sekarang pakai kimia, memang dia ringan, ya pertumbuhan besar, cuman nanti untuk regenerasi kita nantinya jelek gitu. Memang tidak disarankan lah. Jadi kita belajar alami. Soalnya kan tanah kita memang subur, tidak usah memakai pupuk kimia pun bagus. Saya pun kemarin pakai koke yang kotoran hewan yang sama kayak gigi kemarin tidak berkembang karena busuk masa begitu tahu itu memang tahu dari Mas Taidi, ya beliau dari acara televisi tanya langsung beli langsung tanam. Memang waktu itu penanaman bulan 11 ya, bulan 11 ini takut ketinggalan. Iya, takut keburu hujan ya. Keburu hujan, makanya tanah kering pun ditanam. Pas memang ada kekhawatiran ya, pas begitu udah kan lama tuh hujan yang kemarin Januari ya, akhir Januari sih kemarin agak lama ya. Pas bulan Desember akhir itu belum pada tumbuh kemarin, belum pada tumbuh. Pas dibongkar tapi udah ada. Pas begitu hujan langsung tumbuh. Nah di situ saya yakin bahwa ini tanaman tidak manja. Jadi dikatakan Gigi mah tadi ceblur lah ini mah, begitu ditanam juga jadi, cuman kita kan jangan dibiasakan seperti itu. Ditanam ge, diurus ge jadi, semua langsung dibudidayakeun gitu, ayeuna diurus gitu ya. Gitu. Kalau dari tanah cuaca misalkan banjir sama dari misalkan tadi bisa ada dingin bisa gitu. Kalau betul kan agak panas ada pengaruh ya Dan kalau misalkan menurut pengalaman saya terkait masalah tanah itu ya bebas sih. Ya, kalau Banjar itu Purwadadi yang tempat saya untuk ketinggian mdpl 65 mdpl yang Banjar itu kan sama. Iya. Tapi kalau misalkan untuk orang itu sendiri tidak terlalu gimana ya? Tidak terlalu pilih-pilih soal masalah lahan mungkin. Terujit lah ya. Terujit lah gitu. Terujit. Jadi di lahan model saya lihat di channel Papa ini juga kan lahan itu kan hampir menyatu dengan bebatuan kan. Iya. Itu juga jadi. Apalagi di lahan yang apalagi Iya. di lahan yang lembut. Dipanen? Enggak, karena saya kalau misalkan kita dibongkar untuk satu musim Tapi bisa dipanen. Bisa dipanen semua, katakan dijual karena kita BU ya butuh uang, dijual. Oke, dijual semua, katakan dijual semua bisa. Jadi uang yang menguntungkan lebih banyak. Oke, pas begitu melak beli deui. Katakan. Ya jangan seperti itu ya. ya. Karena kita kan targetnya untuk luasan lahan. Iya, betul. Kemarin sempat lihat di YouTube yang kalau nggak salah di NKP satu musim 7 bulan kan ya. Iya. Ada yang nyampe 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo tuh. Iya. Jadi itu gimana itu? Kalau Jadi pengalaman kemarin juga di channel tadi YouTube banyak yang nanya, Mas itu katak kalau kita nanam dari katak 40 katanya. Jadi sebenarnya bukan dari katak, dari umbi. Jadi kalau itu yang 3 kilo, 4 kilo, saya pernah review di video saya ke belakang itu yang punya kepunyaan Pak Haji Alam Raya. Itu beliau menanam dari umbi yang 1 kilonya, ya bibit umbi yang 1 kilonya 40 biji. Itu paling besar bisa menghasilkan 6 kilo, paling besar. Paling kecilnya ada yang 2 kilo 7 on. oh jadi berarti kalau anak umbi itu lebih cepat lainnya ya? Lebih cepat Ya kalau tingkat kehidupannya gimana itu kalau cuman ya itu, jadi kalau untuk umbi 70 30 lah. Ya itu bibit umbi. Itu yang 1 kilo 4 lah. 1 kilo 4.
Ada ini ya, 2,5 kilo. kalau dari kemarin ini ada belakangnya atau busuk. Oh, jadi kalau masalah busuk atau tidaknya setelah dipanen itu tergantung perawatan kita, penyimpanannya. Ya, jadi makanya saya bikin rak yang Coba dari ram ya yang dari ram itu yang jadi udaranya itu dari atas dari bawah juga masuk udara, jadi nggak kedap udara, jadi tidak busuk, terkecuali kita ditumpuk nyimpennya itu pasti busuk itu. Jadi juga sama. iya, kaca juga sama. Jadi tidak ada masa kadaluarsa kalau kita penyimpanannya benar gitu, tahu dan benar gitu. Ini tidak ada masa kadaluarsanya. Saat kita penyimpanannya di rak, terus jangan kehujanan ya, sirkulasi udaranya lancar itu benar. Kemarin yang Pak Arif aja, Kang Arif di garasi ya disimpan ya kan. Dari kata dia belum tahu ditumpuk terus garasinya ditutup nggak dikasih udara, banyak yang busuk ya Iya. Kang Arif. Sekarang pengalaman. tapi sekarang udah tahu, dia udah bikin rak, udah dibikin rak ya Kang Arif, udah lancar ya. Jadi untuk rekan-rekan kita bisa bikin rak ya, bikin rak untuk istilah katanya penyemaian. Jadi gini Kang Budi, kalau ini luka, menurut pengalaman kalau didiamkan lukanya itu semakin menyebar. Jadi kalau ada misalkan ada luka di sini, luka, terus kita ini aja sedikit dipakas lah, dibuang. Nah itu jangan langsung ditanam, karena kalau langsung ditanam dia itu langsung busuk. Jadi harus tunggu dulu kering, nanti ini berubah menjadi kehitaman. Kalau amannya sih kalau nanam dari umbi kita tunggu dulu keluar tunas kalau mau aman. Jadi kalau keluar udah tunas itu udah 100% jadi insya Allah. Cuman menurut pengalaman saya pribadi, ketika ada umbi busuk ataupun luka, kita buang si umbi busuk tersebut ataupun yang luka, terus kita kasih abu gosok, kemudian Jadi kalau ada yang luka gitu iya, kalau ada yang luka, Nah, ini pengalaman ya, kita buang yang busuknya ataupun yang lukanya, kemudian ditabur abu gosok. Nah, itu rekan-rekan bisa contoh, katanya kata Pak Jiji kalau luka bisa dipakai abu gosok nunggu kering ya. Ya. Cuman itu juga bisa kalau simpelnya tinggal dipotek, tinggal dijemur sedikit nunggu kering, nunggu kehitaman juga bisa. Ya bisa. Jadi kalau mau apik ya seperti itu. Kalau kita agak malas-malas di papas juga dijemur agak kering bisa lah. Nggak usah terlalu didramatisir. Ya. Nggak didramatisir. Tanaman ini memang mudah. Sekasarnya dilempar juga jadi lah. Gitu. Jadi tidak usah didramatisir, ini harus gini. Santai ya. Iya. Iya, kopi ya? Ambil kopi. Coba siap kedua. Terus misalkan di daerah yang bisa tanam ya, semua kira-kira kan itu pemasarannya. Itu pemasarannya kan gini. Ini kan fungsinya untuk makanan. Ini 80% saya sekolah juga ya dari internet. Jadi memang ini 80%-nya buat makanan, 20%-nya untuk farmasi ya, kayak pelekat kain, pelekat kaca, terus untuk kapsul nih. Untuk kapsul bisa juga. Tapi ini 80%-nya makanan. Jadi tidak akan selama masih orang luar kayak kan ini ekspor ya, kayak Tiongkok, Jepang, Korea, sana ya, Jerman, intinya dunia ini kebutuhan dunia, Kang Arif. Bukan kebutuhannya hanya sekup wilayah Indonesia, ini kebutuhan dunia. Bahkan ini keterangan dari Mas Paiji juga, beliau sudah
bilang di channel YouTube-nya, ini baru tersuplai kebutuhan dunia itu baru 15% kebutuhan ini. Memang ini untuk makanan. Ya selama orang masih hidup ya masih makan ya pasti membutuhkan orang. Iya. Salah satunya kan ini. Apa coba? Ini produk yang ada di Indonesia ini dari PT Ambiko. Dari PT Ambiko ini. Ini shirataki untuk diet. Ini untuk diet. Ini untuk diet. Jadi karbohidratnya itu rendah. Ini kaya akan kalori. Jadi ini untuk diet, untuk makanan, cuman memang ini harganya ya lumayan mahal. Ini Itu kayaknya cocok ya buat saya. Laksi. iya, biar gak gemuk Kang Ari. Jadi pakai shirataki ini cocok. Jadi kebutuhannya memang dunia, jadi jangan khawatir. Justru semakin kita petani milenial, ayo ya kita dongkrak supaya kita jangan jadi budak di tanah kita sendiri, di negeri kita sendiri. Ya caranya kita bercocok tanam gitu. Salah satunya ini di tanaman orang. Banyak tanaman yang lain, ya silahkan ada kayak singkong, ada apa namanya umbi-umbian lah, banyak ya namanya kan tanah kita tanah surga, tongkat kayu pun jadi tanaman Kang Ari. Makanya jangan khawatir, yang penting kita mau. Orang mau pasti mampu Kang Ari, tapi orang mampu makan cangkang tuh mau. Kita mah mau aja dulu, insya Allah nanti mampu. Kita jangan melihat berapa besarnya yang kita tanam. Kita mau aja dulu, cara tanamnya benar, pengelolaannya benar. Kita ke situ aja dulu sambil belajar. Jadi jangan kita muluk-muluk, wah saya mah nggak punya uang, pengen karena banyak yang lainnya di channel-channel YouTube juga banyak yang hektar. Kita mah semampu kitanya aja, jangan memaksakan. Sedikit-sedikit, peribahasa kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukti. Asal kitanya aja tekun terus itu digeluti. Gitu. Berarti jangan khawatir ya kalau soal pemasaran di depannya. Iya, pemasaran jangan khawatir. Jadi saya tidak akan memonopoli Kang Ari. Silakan mau beli bibit dari manapun juga silakan. Mau jual umbi ke siapapun juga silakan. Yang penting saya ini berharap perekonomian di Indonesia ini terangkat. Kabupaten Ciamis. Khususnya Kabupaten Ciamis, umumnya Indonesia. Jadi silakan, misalnya Kang Ari jangan terbebani. Misalkan beli bibit ke saya, harus jual lagi nanti ke saya nggak enak, jangan kata nggak enak. Jadi bisnis itu kan carinya untung, bukan di bisnis bukan janji mati, tapi janji kaharti. Iya, bukan janji mati, tapi janji kaharti. Lamun ayeuna, misalkan di saya sekarang harga untuk saat ini kan 12.000 Kang Ari, 12.000. Misalkan ada yang lebih atau Kang Ari ada yang lebih dekat gitu, jualnya nggak apa-apa gitu, nggak harus ke saya gitu, nggak apa-apa gitu. Tinggal kalkulasikan aja. Kan jarak saya antara Kang Ari ini jauh. Ya sementara misalkan di Kang Ari ada tempat yang Kang Ari sendiri mau menampung masyarakat yang beli setengah kilo, nggak apa-apa, ditampung aja gitu. Jadi intinya nggak harus ini beli bibit ke saya, jualnya lagi harus ke saya nanti. Pokoknya saya tidak ada niatan seperti itu. Intinya kemana aja beli bibitnya, kemana aja ngejualnya silahkan. Yang penting jangan dibodoh-bodohi. Nanti harganya misalkan dibeli aja 2.000 atau berapa, jangan. Memang harga sekarang kan lagi 12.000. Kita harus tahu juga, harus pinter cek. Percuma kan kita kaum milenial kalau masih gaptek banyak internet tinggal nanya masalah itu. Intinya saya mudah-mudahan dengan adanya tanaman porang ini, perekonomian di Kabupaten Ciamis ini bisa terangkat. Iya, mudah-mudahan pemerintah juga di Kabupaten Ciamis bisa mengasih support lah ke kaum milenial di Kabupaten Ciamis. Yang mau. Dan anu mampu mah belum tentu mau. Jadi mudah-mudahan
nantilah kita doakan kita bisa nanti ngobrol lah. Kita kan punya wakil rakyat ya, masing-masing punya anggota DPRD, kita salurkan aspirasi kita untuk tentang kebudidayaan tanaman orang. Intinya mudah-mudahan perekonomian di Kabupaten Ciamis ini terangkat, bisa terangkat. Iya, memang banyak ya, benar nggak? Benar nggak? Ya, banyak memang benar. Jadi pas saya nanam pun ada yang bilang itu mah APRI juga nanti juga gerepekan. Nah, pas nanam, pas begitu dijual nggak laku. Katanya kayak jarak, katanya. Ada tamu, saya kan bilang, Bapak waktu penanaman jarak, Bapak cari informasi marketingnya nggak? Marketnya ini jualnya mau kemana ini? Enggak, katanya mendengar booming ini mahal jarak ditanam ya itu masalah. Kan kalau kita mau ya cari dulu marketingnya, setelah jelas marketnya baru menanam. Jadi jangan khawatir lah masalah budidaya orang. Jadi Kang Ari, pas begitu saya ke Madiun mau beli bibit, awalnya juga saya ragu karena dia teh payu tuh gitu, dia teh bener-bener laku nggak? Tapi yang begitu meyakinkan lagi kan saya tuh waktu pergi ke Madiun ke Mas Faidi mau beli bibit, saya kan makan dulu di saya warteg lah, ya saya warteg. Saya berbincang sama ibu wartegnya, kira-kira umurnya 50 tahun, kepala limaan ya, kepala 5 lah kurang lebih. Mau kemana Mas? Ke Mas Faidi, mau beli bibit porangnya? Iya. Emangnya dari mana? Dari Ciamis. Emang belum tahu atau porang? Emang kenapa Bu? Waktu ibu kecil, beliau itu udah kepala 5 lah ya, kepala 50-an, kepala 5. Waktu ibu kecil, ayah ibu itu sudah di porang. Waktu harga singkong lagi Rp25, singkong itu sudah 500. Porang itu, jadi singkong lagi Rp25, porang itu udah 500. Memang udah mahal dari dulu katanya. Jadi pada kesimpulannya orang telat-telatahan, tapi tidak apa menyalahkan juga pemerintah harusnya memberitahu gitu, tapi tidak menyalahkan. Mungkin beliau sibuk jadi kita kaum milenial yang harus dia mensosialisasikan, harus mencari sendiri, harus kreatif lah. Nah di situ saya makin yakin pas begitu. Lebih yakinnya lagi kemarin ya, tepatnya bulan Juni ya, Juni akhir lah, masuk ke bulan Juli, panen jual yang 80 bata itu yang saya review di YouTube, yang video yang ke belakang, dapat uangnya, bersyukur lah. Jadi 80 juta hasilnya berapa ton itu? Yang 3 ton lah, dari 80 bata 3 ton lebih lah. Karena kan ada juga tuh yang di video saya yang disimpan di rak-rak tuh, itu sisa yang enggak dijual buat ditanam lagi, karena banyak yang 1 kilo 10, 1 kilo 5. Jadi yang saya jual itu rata-rata sebesar ini, 1 kilo up, paling besar 2 kilo 1 on, paling besar 1 kilo 5 on itu 1 kilo setengah kan. Iya, tapi saya kan sayang gitu. Jadi buat nanti lagi saya mau panen raya nih. Mau panen raya tahun depan gitu, mudah-mudahan berhasil ya. Semua Indonesia mudah-mudahan yang bertani ya, khususnya di budidaya orang, bisa menjadi sukses gitu. Biar kita negara Indonesia biar menjadi negara maju, tidak berkembang lagi. Karena kan prospeknya memang dari alamnya memang sangat hebat Indonesia, dari batu bara, pokoknya dari segala prospek Indonesia memang bagus, tanah surga. Makanya kan dulu
contohnya Jepang sama Belanda, Kang Tri ke sini kan tujuannya rempah-rempah. Belanda sama Jepang itu menjajah ke kita itu rempah-rempah. Nah makanya kita itu sekarang harus lebih berpikir dewasa, harus berpikir menciptakan peluang kerja. Jadi kita tuh mindsetnya itu jangan mencari kerja, menciptakan peluang kerja. Harusnya tuh semua gitu kaum milenial harus mindsetnya itu ke sana. Biar kita itu Indonesia maju, khususnya di bidang pertanian. Ya, itu. Itu kan sampai tanya namanya. Ngobrol kita ngobrol santuy lah ya. Ngobrol santuy. Intinya jangan takut lah. Jadi saya pun di sini bukan untuk menggurui ya, semua kepada rekan-rekan saya bukan menggurui, tapi saya sekedar memberikan informasi bahwa ya sharing lah, bahwa tanaman porang itu bener laku apa adanya gitu. Tidak non hoax, bukan hoax, lain bohong ya mah gitu, bener kayu. Seksanya saya pernah alami sendiri, bukan cenah gitu, bukan ecen. Jadi saya mengalami panen dalam lahan ya yang kemarin di video yang ke belakang itu 80 batang ya, hasilnya ya bersyukur. Jadi jauh lah dari prediksi. Saya tuh pikir bakal jadi sebesar ini gitu, rata dalam satu musim. Tapi pas dibongkar itu ada yang 2 kilo 1 on gitu. Jadinya oh bener, tanah sesuai lagu, tanah kita tanah surga, bener sesuai lagu. Jadi kita harus Indonesia harus bersatu, Jawa Barat harus bersatu untuk bisa maju. Jadi ulah aya nu naik ke luhur, kebiasaan orang mah dirubrukeun. Kebiasaan orang ayo digoreng. Harusnya ada yang naik, langsung kita dukung, kita saling berjabatan tangan, saling merangkul, bukan memukul ya. Jadi kita harus saling mendorong untuk bisa menciptakan peluang kerja, khususnya di Kabupaten Ciamis. Itu atur nuhun, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mau sharing. Kita acara sharing bukan untuk saling menggurui, tapi menggali ilmu yang sudah dialami ya gimana. Paling segitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan Kabupaten Ciamis, khususnya kaum milenial, kita harus mau action untuk membudidayakan tanaman porang. Jangan dilamun, jangan di payu mual. Harus semangat. Ini insya Allah laku. Mau beli bibit kita kemanapun, menjual kemanapun. Yang penting perekonomian kita bisa terangkat. Tapi kalau memang wilayah dekat-dekat daerah Panawangan, bisa hubungi saya Hajima Porang Ciamis. Kebetulan bibit mungkin ada lah untuk bisa coba-coba, bisa datang ke Hajima Porang Ciamis. Dan jangan lupa tolong di subscribe, like, dan komen Hajima Porang Ciamis. Salam sukses petani porang Ciamis. Saya petani porang dari Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis. Tolong like, comment, and subscribe. Hajima Porang Ciamis. Hajima Porang Ciamis.